Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lentera Hati TV 9. Channel ini akan membahas kata bijak dan nasihat dari sang guru. Pada kesempatan kali ini, akan membahas hukum yang paling lucu, dan ratu yang paling adil, yang disampaikan Cak Nun, dalam acara Sinau Bareng. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Oh alah jan. Ya wis ora apa-apa, makanya kita ini kan tidak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh tidak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan, kita tuh bukan tidak punya harga diri, kita bukan tidak punya nasional, kita tuh memang tidak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya tuh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh tidak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja, politiknya juga tidak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan tidak mau toh, kan nggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit, coba tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu lawyer iki apa cara Mojopahit saya kok gue mau tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga, sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya, itu sudah ada 172 pasal hukum resmi, dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri, bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri. Karena apa? Asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya raja, karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba, katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri, terus ditaruh seperti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu, kemudian opo kok yang ini dipamer-pamer ke ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengen mas kayak ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina wae. Saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa-apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politiknya di politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45, kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu, kita tidak punya punokawan. Coba kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia perdana menteri, judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama perdana menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa ngilangil dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar.
Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo basane dhewe coba. Coba ya gue. Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu laku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya ke sini Indra Safri malam hari ini tapi gagal besok malam kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia yang ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis ya ta. Nek arep cuklek sikile kene tak pecah. Diancam cuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lah ngono kuwi. Arep menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae to. Ah kuwi to. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet ndak ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit ngendiki motongnya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Terima kasih atas wawasan dan penjelasan Cak Nun, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juga video yang lain di channel Lentera Hati TV 9 ini juga ya sahabatku, terima kasih.